Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan belajar bersama-sama kita yang sempat diliburkan kurang lebih selama hampir 2 bulan, tentunya kita harus mengingat apa-apa yang kita pelajari sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan inti pondasi awal dalam mempelajari ilmu tauhid. Terutama dalam pengertian tauhid. At-tauhidu lughatan al-ifrad. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu tauhid secara bahasa? Tauhid secara bahasa itu mengisahkan al-ifrad. Adapun secara istilah, artian secara mendalam, al-ifradullah ta'ala birrububiyah wa uluhiyah wa asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhid secara istilah, pengertian yang sangat mendetail, yang mencakup segala hal, yaitu mengisahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Mengisahkan Allah ya, satu-satunya yang memberi rizki, yang menciptakan, al-khaliq, al-razik, al-mudabbir li umuri khalqihi jami'an, yang mengatur segala penjuru dunia ini. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Bapak-bapak, tauhid uluhiyah itu apa, Pak? Mengisahkan Allah di dalam beribadah. Tentunya dalam beribadah kita harus meyakini, oh saya ini beribadah hanya kepada Allah. Karena ini juga macam tauhid nomor 2, pengertian tauhid. Jadi kalau orang sudah mengakui dirinya bertauhid, beribadahnya itu hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.
Kalau seorang muslim sejati, dia sudah menanamkan tauhid dalam dirinya, tentunya dia wajib mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, menanamkan tauhid asma wa sifat, sehingga dia tidak akan melakukan tahrif, mengubah makna. Allah itu memiliki makna, memiliki sifat. Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya itu terkandung artian yang sangat mendetail, tujuan yang sangat mendetail. Jadi dia tidak berusaha untuk mengubahnya. Yang kedua, takwil, tidak menafsirkan secara semaunya atau keliru, sak penake dhewe. Tentunya nafsirkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu harus sesuai dengan kaidah, harus sesuai dengan ilmunya. Porsinya bagaimana? Tentunya itu harus ada ukurannya. Selanjutnya, tidak boleh takyif, membayangkan bentuk atau hakikat Allah itu bagaimana, nggak boleh. Oh, tangan Allah itu bentuknya seperti apa ya? Seperti kita enggak? Wajah Allah itu bagaimana ya? Allah itu besar enggak ya? Allah itu di mana-mana enggak ya? Tentunya itu tidak diperbolehkan. Membayangkan itu tidak boleh. Kita wajib mengimani al-imanu billah, beriman kepada Allah, rukun iman ditanami. Tamsil, selanjutnya tidak boleh tamsil, itu menyerupakan dengan makhluk. Itu juga seperti takyif tadi, tapi ini lebih detail. Tamsil, menyerupakan bentuk Allah itu sama dengan bentuk tangan manusia. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau masih ada pertanyaan dalam benak seorang muslim seperti itu menunjukkan tauhidnya belum sempurna, masih banyak kekurangan, belum tertanam benar-benar kaidah dalam memahami tauhid. Sampai sini paham Pak Bu? Masih ingat pernah kita pelajari? Khusus bapak-bapak, Pak, tauhid tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang terakhir asma wa sifat. Selanjutnya pertanyaan untuk ibu-ibu. Mas, lama-lama kita takut nanti. Baru pertama di sini. Ya. Jadi kalau belajar itu harus benar-benar belajar. Gak usah takut Pak Bu, salah itu wajar. Namanya juga belajar. Tauhid secara bahasa tadi artinya apa Bu? Mengisahkan al-ifqah. Alhamdulillah. Adapun pertemuan pada malam hari ini yang akan kita pelajari, lanjutan pembelajaran sebelumnya itu yang berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 36. Untuk malam ini belum bisa menampilkan layar dikarenakan tadi kesalahan saya dalam membuat materi pembelajaran. Insya Allah minggu depan. Adapun malam hari ini surat An-Nahl ayat 36. Ini juga sudah sempat kita pelajari. Tentunya kita ulangi lagi agar lebih mendetail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Walaqad ba'atsna,
Sesungguhnya Allah itu telah mengutus rasulan, seorang rasul, fi kulli ummatin, di setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya Allah itu telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Dalam ayat ini ada kalimat ar-rasul. Rasul di sini yang dimaksud orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada seluruh umat. Dan rasul dalam ayat ini secara umum, jadi mencakup seluruh rasul. Semuanya mencakup, cuma Nabi Muhammad tadi semuanya Al-Rasul. Dan Rasul di sini diberi wahyu oleh Allah, dan wahyunya ini tidak mengikuti Rasul sebelumnya. Jadi wahyunya itu baru. Kalau Nabi, orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat, akan tetapi mengikuti syariat dari nabi-nabi sebelumnya atau dari rasul sebelumnya. Oleh karena itu setiap rasul itu pasti nabi. Akan tetapi tidak setiap nabi itu seorang rasul. Jadi rasul sama nabi itu berbeda. Dan tujuan diutusnya seorang rasul di setiap umat, seluruh rasul itu cuma dua tujuan. Yang pertama, anibudullah, sembahlah Allah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim hanya ditujukan kepada Allah. Tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, itu ibadah. Ibadah itu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Tujuannya kita hanya menyembah Allah, tunduk patuh dengan hukum Allah. Kalau seorang muslim sudah menyadari itu, tentunya dia pada setiap harinya akan berusaha. Oh ya, pegangan hidup seorang muslim sejati itu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tentunya setiap hari dia akan menyempatkan waktu. Oh, habis maghrib ya minimal itu baca 10 ayat atau satu muka, beserta artinya dipahami. Kalau bisa mencari guru, kalau belum bisa dibaca artinya pelan-pelan. Kalau maksimalnya ya setengah juz atau 1 juz. Itu kalau sudah biasa. Jadi setiap habis maghrib atau setelah subuh daripada tidur, itu sempat membaca. Sehingga dalam menjalani kehidupan itu ada pengaruh. Oh iya, saya tadi habis baca ini. Oh ini cara mengamalinya begini. Oh ini dilarang. Tentunya dia punya rem. Agama Islam itu buat rem hidup. Seumpama dalam ajaran agama Islam itu tidak ada rem hidup, tidak ada syariatnya. Contohnya zina. Zina itu dilarang dalam Al-Quran. Akan tetapi
Dia nggak pernah belajar, nggak pernah mempelajarinya sehingga dia melakukan zina. Tapi beda dengan seorang muslim. Oh iya, zina itu dilarang secara keras dalam Al-Quran. Dia tahu remnya. Oh, ini nggak boleh. Oh iya, beribadah, menyembah kuburan itu nggak boleh. Oh dalilnya ini, melanggar tauhid ini. Tentunya dia tahu rem. Ayat selanjutnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Ijtanibu. Kita benar-benar untuk memperhatikan, ijtanibu, untuk menjauhi, untuk menghindari at-taghut, segala sesuatu yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Taghut di sini segala sesuatu yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah, atau yang sering kita kenal syirik, seperti menyembah berhala, atau seorang pemimpin yang menentang perintah Allah. Sering terjadi di kampung itu, ada yang ditokohkan, dia itu dianut sama masyarakat. Akan tetapi seorang pemimpin ini menentang hukum-hukum Allah, malah ngajak yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, bikin apa yang namanya, yang nasi ya sesajen ditujukan kepada orang yang meninggal, atau kepada pohon keramat. Banyak yang terjadi. Itu padahal orang yang dituakan, orang yang ditokohkan. Ini termasuk taghut. Ini dianggap biasa-biasa saja dalam kehidupan sebagian orang. Apalagi orang yang ela-elu, nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan, takut dikucilkan kalau nggak mengikuti seperti ini. Bahkan orang yang tahu ilmunya pun belum tentu bisa mengamalkan kalau hidup di lingkungan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Takut dikucilkan, takut digunjing. Oh, kamu kalau nggak yasinan yang ditujukan kepada orang meninggal, tak anggap tombol. Kalau ada apa-apa nggak mau nolong. Biasanya seperti itu. Karena saya juga pernah alami, Pak Bu. Orang tua saya itu dulunya ya kayak gitu. Insya Allah udah pada paham. Namanya yasinan, pegangannya keris, kayak gitu. Terus seketika hijrah itu ya digunjing tetangga, diomongin, itu biasa. Itu ujian orang yang mau hijrah. Kalau orang yang biasanya melakukan sesuatu langsung dia hijrah kepada ketaatan kepada Allah, pasti diuji. Makanya dari macam kesabaran itu as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Itu perlu kesabaran. Kalau orang nggak sabar digunjing pasti marah, pasti ngamuk. Tapi kalau dia sabar, oh iya, saya ini melakukan ini karena mengamalkan perintah Allah. Oh, ini perbuatan kemaksiatan, ditinggalkan. Tidak menjadikan orang itu sebagai acuan atau pedoman, tapi yang dijadikan acuan itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan elah-elah. Wat tawaghit, taghut di sini katsirun wa ru'usuhum khamsah. Dan taghut dalam ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 36 ini, surat An-Nahl ayat 36 ini terbagi menjadi 3 macam. Akan tetapi lebih mendetailnya itu banyak sekali. Dan diringkas lagi, dijabarin dari 3 itu menjadi 5 macam.
Jadi waru'usuhum khamsah, termasuk tokoh yang termasuk dalam golongan ini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, iblis la'anahullah, iblis yang dilaknat oleh Allah. Taghut, iblis yang dilaknat oleh Allah, yang menggoda manusia. Yang kedua, wa min ghairi ahkamillah, orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Dia tahu hukumnya, oh ini hukumnya ini wajib, oh hukumnya ini tidak diperbolehkan, haram, tapi dia tidak mengamalkan. Oh ya, dia tahu menyembah kuburan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, tapi dia tidak mengamalkan hukum Allah, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia ngeloni kuburan. Oh demi kekayaan, oh demi kesaktian. Banyak sekali yang mengamalkan seperti itu. Dia tahu hukumnya, tapi tidak mengamalkan. Ini termasuk at-taghut. Yang ketiga, wa min hukmi bi ghairi ma anzalallah, orang yang memutuskan suatu hukum selain yang Allah turunkan. Jadi ada manusia, dia ini mengambil suatu hukum, menetapkan suatu keputusan, akan tetapi keputusan dia tidak mengambil dari hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sak penake dhewe. Contohnya, menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang meninggal, atau sering kita kenal dengan nyewu. Si A, dia memutuskan hukum perihal seperti ini mengikuti hawa nafsunya. Oh ya, menyembelih kambing ini bisa dijadikan tunggangan kelak nanti di akhirat. Ini kepercayaannya yang seharusnya ini salah besar. Akan tetapi si A ini menghukumi, oh ini wajib harus dilakukan, kalau nggak gini ya nanti di akhirat nggak memiliki tunggangan. Ini dengan pikiran yang salah. Jadi orang yang memutuskan suatu hukum tapi tidak merujuk, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi yang sahih, itu termasuk taghut. Termasuk taghut. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Yang keempat, wa man da'a ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Dalam menjalani kehidupan kita pasti pernah melihat seseorang dia ini mengajak, malah mengajak menyembah kepada selain Allah. Harusnya menyembah kepada Allah, tapi ada orang-orang yang mengajak, malah mengajak kepada perbuatan kesalahan, menyembah kepada selain Allah. Contohnya, si A ini tahu kalau itu perbuatan kesalahan, ke kandang bubrah. Si A pengen kaya ke kandang bubrah, memiliki teman si B. Si B ini orangnya polos, nggak tahu apa-apa. Qadarullah dia menjalankan suatu bisnis atau ingin naik jabatan dalam karirnya. Dia kenal si A. Si A ini mengajak si B ke tempat itu, dan dia mau. Nah,
Ini juga termasuk tauhid. Walaupun cuma mengajak, dosanya itu sama dengan apa yang dilakukan si B ini. Walaupun si B nggak mau melakukan itu, niatnya sudah dihitung perbuatan dosa besar. Termasuk macam dari tauhid dalam ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 36. Yang terakhir, wa man ubbida min dunillah wa huwa radiyah bil ibadah. Orang yang disembah selain Allah dan dia tidak menentangnya. Jadi ada seorang si A, dia menyembah kepada selain Allah, akan tetapi dia tidak menentang dengan hukum-hukum Allah, cuma diem aja. Tapi dia tetap menyembah kepada selain Allah, tapi juga tidak menentang dakwah ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini juga termasuk dari macam at-tauhid yang 5 dan sudah diringkas. Kita lanjutkan dalam surat An-Nahl ayat 36 tadi. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di sini manusia terbagi menjadi 2 lagi. Faminhum man hadallah. Ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah kebaikan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan juga ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga dalam melakukan kehidupan di dunia ini dia tidak mau berpikir untuk merenungkan suatu kejadian yang telah berlalu, sehingga dia disesatkan oleh Allah. Fasiru fil ardi, maka kita ini disuruh untuk berjalan di muka bumi ini untuk merenungi. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kehidupan orang-orang yang berani mendustakan, hukum-hukum Allah. Akibatul mukadzibin. Dalam ayat ini, ayat 36 surat An-Nahl, itu ada kalimat akibatul mukadzibin, akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam umat-umat sebelumnya, seperti kaum Ad dan Fir'aun, yang mendapatkan suatu balasan atau akibat perbuatan yang mereka dustakan dari kebenaran yang telah disampaikan. Sebagaimana kisahnya kaum Ad, merupakan umat yang dikenal sangat kuat pada masa itu. Akan tetapi mereka mendustakan, tidak mempercayai Nabi Hud dan menolak ajaran yang dibawa Nabi Hud. Oleh karena itu Allah menghancurkan kaum Ad dengan angin yang sangat kencang, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 65 sampai ayat 71. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh.
afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Allah itu mengutus kepada kaum Ad itu Nabi Hud dari kalangan saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullah. Maka Nabi Hud itu mengucapkan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan bagi kamu, wahai kaum Ad, selain Allah. Afala tattaqun. Mengapa kalian semua kaum Ad tidak mau bertakwa kepada Allah? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka para tokoh-tokoh, orang yang dituakan itu mengucapkan, dan tokoh-tokoh ini termasuk orang-orang yang kafir, kafaru min qaumihi, dari kaum itu, kaum Ad. Inna lanaraka fi safahatin. Tokoh-tokoh dari kaum Ad yang kafir itu mengatakan Nabi Hud itu sebagai orang yang benar-benar kurang waras, menghukum, oh ini Nabi Hud ini orang gila. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Dan kaum Ad, tokoh-tokoh yang kafir tadi, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Hud. Mensifati, oh kamu tuh pembohong, pendusta. Qala ya qaumi laisa bi safahah. Lalu Nabi Hud ketika disifati oleh orang kafir, tokoh-tokoh dari kaum Ad sebagai orang yang gila, orang yang tidak waras, dan sebagai pendusta, maka Nabi Hud menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah. Bukan aku kurang waras, walakin rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini Nabi Hud merupakan rasul dari Tuhan seluruh alam. Sudah dijelasin di sini. Rasul dari Tuhan seluruh alam. Uballighukum risalati Rabbi. Aku ini Nabi Hud ini menyampaikan, aku menyampaikan kepadamu kaum Ad amanah Tuhan. Wa ana lakum nasihun amin. Nah, aku ini merupakan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian semua. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Dan kaum Ad ini terheran-heran sehingga diberi pertanyaan, awajibtum, apakah kalian heran? Ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalangan kaummu sendiri. Liundirakum, tujuannya itu untuk memberi suatu peringatan kepadamu. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah.
Apakah kalian mengingat kisahnya Nabi Nuh? Sehingga Nabi Hud ini dijadikan sebagai khulafa, sebagai khalifah setelah Nabi Nuh. Dan Nabi Hud ini memiliki kekuatan tubuh yang sangat kekal, yang sangat kuat. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kalian tidak mengingat nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung? Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Maka mereka berkata, apakah kedatanganmu ini hanya bertujuan agar kami semuanya kaum Ad itu menyembah Allah? Wa nadara ma kana ya'budu aba'una, dan meninggalkan apa-apa yang bisa disembah oleh nenek moyang kami. Jadi kaum Ad ini semuanya menyembah kepada berhala ketika diutusnya Nabi Hud. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka kaum Ad ini ingin bukti nyata, maka buktikanlah ancamanmu kepada kami semua jika yang kamu bawa ini benar-benar dari Allah. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Dan Nabi Hud di sini menjawab dengan tegas, sungguh kebencian dan kemurkaan itu akan datang dari Tuhan. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian ini ingin berbantah-bantahan, ingin berdebat tentang nama-nama berhala yang kalian sembah, nenek moyang yang kalian buat sendiri, patung-patung yang kalian buat sendiri? Padahal Allah itu telah menurunkan manazzalallahu biha min sultan. Padahal Allah itu telah menurunkan penjelasan tentang itu semua. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Oleh karena itu kaum Ad ini diperingati oleh Nabi Hud tentang hukuman akibat dengan kejadian yang dilakukan oleh kaum Ad yang menentang dakwahnya Nabi Hud, sehingga Allah itu marah, meratakan kaum Ad dengan angin yang sangat kencang. Padahal kaum Ad ini merupakan umat yang sangat kuat, terkenal. Akan tetapi mereka itu menolak atau menentang dengan apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu dakwahnya ditolak mentah-mentah. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya kaum Ad. Jika kita mempelajari suatu ilmu atau mengetahui hukum tentang sesuatu, kalau itu benar-benar datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, jangan sekali-kali menentang. Kita harus sami'na wa ata'na, berusaha untuk mengamalkan. Kita dengar, kita patuh dan berusaha untuk mengamalkan. Jangan menentang. Karena ada sebagian orang itu menentang, oh iya ini tuh perbuatan bid'ah. Dia paham, akan tetapi dia menentang, sehingga dia mengamalkan tauhid, kualitas tauhidnya itu jadi hancur. Dia menentang.
Kalau dia menentang nanti ada akibat, efek dalam kehidupannya. Kalau nggak kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat ada efeknya. Kehidupan dunia dia diuji kesehatan, diuji dari hartanya, diuji dari keluarganya yang hancur. Kalau di akhirat, diujinya di akhirat itu lebih mengerikan. Masuk api neraka digodok seumur hidupnya. Karena dia menentang, lakukan perbuatan syirik. Akibatul mukadzibin, itu kisah kaum Ad. Yang kedua kisahnya Fir'aun. Fir'aun ini terkenal merupakan raja Mesir yang sangat zalim dan sombong, menolak wahyu dan tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi siapa Pak Bu? Nabi Musa atau Isa? Ya, Musa. Yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menindas Bani Israil. Allah mengirimkan berbagai macam mukjizat melalui Nabi Musa untuk memperingati agar Fir'aun ini sadar. Salah satu mukjizatnya membelah Laut Merah. Bagaimana yang terdapat di dalam surat At-Taha ayat 77 sampai 80. Walaqad auhayna ila Musa. Sesungguhnya Allah itu telah mewahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi ibadi, pergilah bersama hamba-hambamu Bani Israil pada malam hari. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ukullah, buatlah untuk pengikutmu jalan yang kering di lautan dengan tongkatnya. La takhafu daraqaw wa la tahsa. Wahai Nabi Musa, janganlah kamu itu takut akan disusul oleh Fir'aun, raja yang sangat zalim dan sombong. Gak usah khawatir, tenggelam di lautan. Fatba'ahum Fir'aun wa junudihi fawasiyahum minal yammi ma wasiyahum. Kemudian Fir'aun dengan anak buahnya mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Akan tetapi Fir'aun itu ketika di tengah-tengah lautan digulung ombak lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan anak buahnya. Wa adalla Fir'aun wa qaumahu wa ma hada. Fir'aun ini telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Ya Bani ya Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Sesungguhnya Allah itu telah menyelamatkanmu dari musuhmu lewat Nabi Musa, perantara Nabi Musa. Wa wa'adnakum janibat turil aiman. Dan di sini ada suatu perjanjian untuk meminta kepada Allah di sebelah gunung yang dinamakan dengan Gunung Al-Aiman, Gunung Sinai. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa, sebuah ketenangan. Ini menunjukkan Fir'aun seorang raja, seorang tokoh yang dituakan pada masanya, yang terkenal zalim dan sombong dan banyak pengikutnya. Tetapi dia angkuh, zalim dan mengaku sebagai Tuhan sehingga dibinasakan oleh Allah.
Dalam menjalani kehidupan di dunia, ketika di tengah-tengah masyarakat, kalau ada orang yang dituakan, itu jangan digugu langsung omongannya, pembicaraannya, pendapatnya itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi perlu untuk disaring sesuai dengan syariat. Tidak, kalau tidak sesuai dibuang jauh-jauh. Seperti kisahnya Fir'aun ini, seorang raja yang terkenal, zalim dan sombong. Walladhi yusiru fin nawahil ardi. Yang terakhir, kita diperintahkan bagi siapa saja secara umum dalam menjalani kehidupan itu diperintahkan untuk perhatian, melihat bekas-bekas azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, untuk direnungkan, diambil pelajarannya. Sehingga dengan mengambil pelajaran itu, tauhid seorang muslim sejati, yaitu benar-benar menanamkan, benar-benar memiliki pedoman yang kuat, tidak terombang-ambing. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup, Pak Bu, tentunya ada pertanyaan. Benar-benar perhatian atau cuma manduk-manduk sambil tidur? Karena juga ada orang tidur itu malah perhatian, paham semua. Pertanyaan khusus untuk bapak-bapak. Kaum Ad tadi dibinasakan oleh Allah dengan apa, Pak? Angin yang sangat kencang. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan khusus untuk ibu-ibu. Nabi yang diutus kepada kaum Ad, Nabi siapa, Bu? Nabi Hud alaihi salam. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.